Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi kita bersama Enu Online. Kita bincang-bincang rekomendasi-rekomendasi tentang berbagai hal. Kalau dulu kemarin saya bicara soal buku, kali ini saya kembali jadi hostnya. Saya yang jadi hostnya dan kita akan berbincang tentang film. Nanti ada beberapa rekomendasi film tentang keagamaan, tentang Islam tentu saja yang bisa teman-teman, sahabat-sahabat tonton di tempat masing-masing selama bulan Ramadan ini, karena bagaimanapun bulan Ramadan kita isi dengan hal-hal yang baik ya. Di antaranya mengetahui sejarah, dan sejarah ini bisa dinikmati, bisa kita baca bisa kita tonton melalui film gitu ya. Dah, kita sekarang kehadiran Mas Nova. Oke. Sehat Mas Nova? Terima kasih. Mas Nova ini tim videonya Enu Online, teman-teman. Tim videonya Enu Online dan seneng banget nonton film. Jadi di sela-sela ngedit video, kalau sudah pusing banget itu buka film, nonton film, dan tahu betul film-film, dan sukanya itu ternyata film-film agama. Film-film tentang Islam, karena mungkin baca ya gimana ya, nggak ada waktu karena sibuk ngedit kan, ya udah sekalian di laptop aja itu nonton sekalian tuh ya. Mas Nova, ini kan bulan Ramadan nih Mas Nova. Iya. Nah, bulan Ramadan ini kan kita perlu tahu lebih banyak tentang agama kita gitu ya, diantaranya melalui film. Nah, Mas Nova sebagai sufi ini bukan dalam term Islam gitu ya, suka film itu, suka film jadi akronim, akronim suka film. Nah, Mas Nova sebagai seorang sufi itu apa kira-kira film yang bisa kita tonton selama Ramadan tentang Islam itu? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Banyak tentunya teman-teman kalau yang ingin menonton film, tetapi kita juga tahu sejarah Islam. Yang pertama yang saya rekomendasikan adalah The Message. The Message. The Message, atau di dalam bahasa Arabnya itu Ar-Risalah. Ya, film ini rilis dalam dua versi ya. Yang versi pertama adalah bahasa Inggris. Ini durasinya lebih pendek, sekitar 2 jaman, dan yang kedua bahasa Arab 3 jaman. Itu keduanya ini beberapa tokohnya beda. Tapi kalau saya yang lebih suka yang berbahasa Inggris karena bintang-bintangnya Hollywood ya. Di antaranya kalau yang Irene Papas gitu. Bintang Hollywood pada masanya. Nah, film ini bercerita tentang sejarah Nabi Muhammad SAW dalam perjuangannya menyebarkan risalah Islam, tentunya sesuai dengan namanya. Beliau diutus sebagai nabi dan mendapat tantangan dari kaum Quraisy. Banyak hal lah. Terus kalau di sejarah kita ada Amul Husni, hari kesedihan, ditinggal wafat Khadijah, Abu Thalib dan lain sebagainya, terus hijrah ke Madinah, itu juga diceritakan di dalam film itu. Dan dari sini saya tahu gitu, kita tahu bahwa banyak hal yang mungkin kita nggak dapatkan di kitab-kitab dulu di pesantren, atau sejarah-sejarah yang umum dibaca. Walaupun mungkin tidak sepenuhnya ya, karena film itu tidak sepenuhnya benar. Tapi kalau The Message ini di dalam pengantarnya itu sudah mendapat restu dalam tanda kutip dari ulama Sunni dan Syiah. Ulama Sunni, mohon maaf, dari ulama, pokoknya dari ulama lah, dari otoritas gitu, sudah minta izin. Dan di dalam film itu tidak menampilkan sosok Nabi. Oke. Artinya film itu skripnya atau transkripnya atau mungkin apanya sudah ditasheh gitu ya? Sudah ditasheh seperti itu. Dan ya menarik. Terus kalau nggak ditampilkan nabinya gimana itu? Ya nanti lihat sendiri. Jadi kalau ada ada hadis misalnya, misalnya ketika Nabi mendapat wahyu itu yang membacakan itu adalah Zaid bin Harisah, putra angkatnya Zaid bin Harisah, bahwa Nabi itu baru saja gini-gini kedatangan ini dan lain sebagainya. Ini menarik, kita bisa melihat bagaimana Nabi ini memperjuangkan kaum mustad'afin. Beberapa ide di dalam Islam waktu itu dianggap kontroversial ya.
Misalnya bahwa semua manusia ini setara di mata Tuhan. Inna akramakum indallahi atqakum. Pokoknya yang paling bertakwa. Jadi tidak ada pembedaan kulit, ras dan lain sebagainya. Sehingga kaum budak yang saat itu memang masih merajalela itu merasa dibela. Sehingga pengikutnya itu dari kalangan bawah juga banyak. Nah, seperti itu. Jadi ini menarik sekali. Jadi kisahnya dari lahir sampai wafatnya? Kisahnya tidak. Kisahnya beliau sudah dewasa. Enggak mulai tidak mulai dari lahir gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua Mas Akir, ini juga masih terkait dengan Nabi Muhammad. Cuma ini kontroversial, Mas. Kenapa? Di beberapa negara ini dilarang. Sampai dilarang? Dilarang. Yang pertama karena di film ini menggambarkan sosok Nabi Muhammad. Oh, ada, tapi diburam. Tapi wajahnya nggak ada. Dan itu pun ini cerita ketika zaman kecil. Jadi ketika zaman kecil sampai kemudian mendapatkan wahyu, kira-kira seperti itu. Jadi, nah film ini dibikin oleh Majid Majidi. Majid Majidi ini seorang sutradara dari Iran, ya, sutradara dari Iran yang karyanya ini banyak yang monumental. Di antaranya adalah Children of Heaven. Itu film yang dua anak kecil sepatunya itu setiap liburan sekolah biasa diputar ulang dan banyak sekali. Aku kalau itu salah satu favorit sutradara saya itu Majid Majidi. Selain Akira Kurosawa dari film-film samurai di Jepang itu saya suka Akira Kurosawa. Itu juga teman-teman editor kalau belajar bisa belajar dari itu Akira Kurosawa karena itu juga maha guru dari sutradara di Hollywood. Nah, orang Jepang bukan namanya Jepang. Akira Kurosawa. Tapi jadi, di Hollywood dia jadi guru. Keren kan? Jadi film-filmnya seperti Run, terus Seven Samurai itu terkenal legenda sampai hari ini. Nah, film Majid Majidi ini kalau di Iran ini kalau nggak salah terbanyak menghabiskan biayanya. Ya, syutingnya di Maroko dan menghabiskan berapa itu saya kurang hafal ya angka-angkanya, tapi paling besar di biayanya. Nah, kita tahu nggak Iran Syiah ya, tapi Majid Majidi nggak tahu di situ. Nah itu, tapi yang jelas di beberapa negara dilarang itu karena itu ada penggambaran sosok Nabi. Tapi di situ saya melihat itu berkesan sekali, Mas. Saya mungkin lebih dari 5 kali nonton film itu dan saya selalu menangis gitu. Saya selalu menangis. Jadi film-film itu benar-benar melankolis dan dia narik ceritanya itu dari penyerangan Abraha dari Li'ila fi Quraisyin bukan itu, maaf yang Abraha itu Alam Taro, Alam Taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jadi itu benar-benar bercerita ketika beberapa puluh tahun ketika sebelum Nabi dilahirkan, jadi setting Mekahnya seperti apa ditampilkan, terus penyerangan Makkah oleh Abraha, terus di situ seperti yang sudah diceritakan Gus Baha itu bahwa Abdul Muthalib ya, yang itu kan ini mau Ka'bah mau gue serang nih bahasanya oleh Abraha dulu. Ya silakan gitu saja. Saya mau menyelamatkan unta saya saja. Dia marah loh. Kenapa kok nggak nyelamatkan umatnya ya? Kalau Ka'bah itu kan sudah dijaga oleh Tuhan. Dia mau minta itu saja. Dan itu sangat kolosal film saya. Dan ketika yang bikin saya menangis itu ketika kelahiran Nabi, terutama kelahiran Nabi itu digambarkan sangat dramatis sekali di situ. Luar biasa lah itu, The Messenger of God, kalau nggak salah 2015 itu baru rilis. Jadi Majid Majidi itu ingin memang itu kan film Nabi kan jaraknya dari yang The Message ini sejauh sekali banyak. Belum ada. Ini juga saya rekomendasikan ya, terlepas nanti ada kontroversi itu, tetapi banyak pelajaran di situ yang kita bisa ambil. Itu. Jadi sebaliknya dari the message itu ya. Risalah. Karena yang The Message itu cerita tentang Nabi ketika Nabi jadi Nabi, kalau ini cerita mulai dari sebelum kelahiran malah gitu ya. Dan ini ada pembedaannya ya. Kalau yang pertama lebih pada diplomasi. Jadi The Message itu saya melihat bahwa di zaman Nabi itu ketika diangkat Rasul itu sudah ngirim surat ke Raja Heraklius, ke Mukaukis di Mesir, dan ketika
kita dipersekusi ya, umat Islam dipersekusi waktu itu Nabi berkirim surat atau disuruh minta perlindungan ke raja Kristen. Raja mana itu Ethiopia. Namanya apa dulu di kitab-kitab itu? Abyssinia, Raja Abyssinia ya. Di situ menangis, di situ juga itu bikin haru kalau itu message, tapi di situ kita bisa melihat bahwa perspektif geopolitik Nabi itu juga besar. Nah, saya baru menemukan kenapa Nabi bisa berjejaring seperti itu ketika melihat film The Messenger of God itu. Ternyata ketika Nabi masih kecil itu sudah diajak berziarah, Pak. Berziarah ke Madinah. Kan makam ayahnya itu ada di Madinah. Nah, ternyata itu sudah keluarganya gitu. Jadi jejaring Nabi di waktu itu namanya Yasrib itu sudah ada. Di Madinah itu keluarganya banyak dan lain sebagainya. Sehingga masuk akal ketika kemudian hijrah itu pilihannya ke Madinah gitu-gitu. Selain memang kalau dari sisi rentetannya ada mendamaikan dua suku ya, Bani Khosraj, Bani Aus yang ketika itu berkonflik. Nah, itu kita rekomendasikan film itu, tetapi ya film itu sebagai pendukung, Mas. Nanti sejarah-sejarah primernya tetap dari buku-buku sejarah dari NU Online. Kalau yang pengen Sirah Nabawiyah yang paling lengkap ada Ibnu Hisham, Ibnu Ishaq. Kalau yang pengen instan ya di NU Online, terutama Sirah Nabawiyah. Tapi itu sebagai pendukung hiburan saja. Itu setidaknya 2 film Nabi. Yang lain selain yang Nabi, lain masih tentang khilafah gitu atau tentang selain kedua film Nabi Muhammad itu juga ada film menarik ya Mas Akir, yaitu film judulnya Lion of the Desert. Apa namanya itu? Singa Padang Pasir. Itu menceritakan sosok tokoh Umar Mukhtar. Dia itu seorang guru sebenarnya, seorang guru ngaji lah ya, guru ngaji, guru madrasah. Tetapi karena Libya waktu itu diserang oleh Italia ya, kalau nggak salah Italia. Dia tergerak untuk berjuang membebaskan Libya. Nah itu secara persenjataan itu nggak masuk akal, karena dari Italia itu dengan tank dan persenjataan modern, tetapi di Libya itu senjatanya masih pakai kuda, masih pakai alat seadanya. Tetapi perlawanan yang luar biasa itu datang dari Umar Mukhtar dan lain sebagainya. Nah, film ini kita rekomendasikan juga bagi kita untuk mengisi bulan-bulan Ramadan. Nah, ini Umar Mukhtar ya. Terus itu yang ketiga ya. Yang keempat, saya kira juga menarik adalah film Fatih, penakluk Konstantinopel. Itu judulnya apa ya? Fatih ya? Muhammad Al-Fatih. Banyak kan film tentang Fatih. Yang mana ini film? Ini yang Hollywood ya. Yang Hollywood. Yang Hollywood. Hollywood sih. Itu bikinan bukan Hollywood, yang bikinan Iran. Iran. Yang bikinan Iran. Yaitu cerita tentang penaklukan Konstantinopel, di mana itu sejarah-sejarah kita di masa masih di era kekhalifahan itu dulu. Masa kekhalifahan itu juga menarik. Terus Kingdom of Heaven. Nah, ini yang harus dasar ya, kira Kingdom of Heaven. Kingdom of Heaven itu cerita tentang perang salib, tentang perang salib. Itu cerita bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi itu membebaskan Palestina. Ini film kan bikinan Hollywood ya. Ini bikinan Hollywood, tetapi menurut saya cukup adil gitu loh. Walaupun mungkin beberapa hal sepertinya agak kejam gitu, perlu disensor bagi yang nggak ngeri-ngeri. Tapi ini juga Kingdom of Heaven ini menarik. Itu sudah berapa itu? Sudah 4 ya. Ada 5 lagi. 5 dong. Tentang Nabi 2, Umar Mukhtar, Muhammad Al-Fatih, Kingdom of Heaven. Kingdom of Heaven ini cerita tentang tadi Salahuddin Al-Ayyubi, tetapi ini perspektifnya juga dari luar ya, ada tokoh dari barat. Kalau film lain tentang Salahuddin Al-Ayyubi juga ada. Itu film-film sudah lama, tapi itu juga menarik kalau kita pengen secara Islam. Cuma kalau nggak bisa ngaksesnya, ya memang cari filenya memang kalau nggak hacker sulit ini. Kalau berbayar sekarang banyak, nah itu kalau yang berbayar banyak. Nah itu beberapa film rekomendasi. Kalau Indonesia mungkin
apa ya, mungkin Sang Kiai lah. Sang Kiai yang cerita tentang Mbah Hasyim Asy'ari. Kalau yang itu sudah tahu semua lah keluarga NU, saya kira ini juga perlu ditonton agar kita tahu Mbah Hasyim Asy'ari. Kalau yang lebih agak maju lagi sebenarnya ada film Fathahillah. Film Fathahillah ini dulu rilis tahun 97 tetapi dilarang waktu itu oleh Orde Baru. Fathahillah ini cerita tentang bagaimana Fadilah Khan itu membebaskan Sunda Kelapa, perjuangan yang waktu itu kita masih di Kerajaan Demak yang dipimpin oleh Sultan Trenggono. Ini juga di YouTube kayaknya ada, tapi versi HD-nya mungkin kita perlu nonton di yang berbayar ya. Nggak tahu di Netflix ada nggak itu beberapa film yang menarik. Yang lainnya sebenarnya masih banyak ini. Ya, nanti di kesempatan yang lain. Saya kira cukup ada berapa film tadi. Pertama film The Message tentang Nabi Muhammad ketika sudah menjadi nabi. Yang kedua ada film Messenger of God. Ini tentang film kontroversial Nabi Muhammad sebelum lahir. Filmnya berkisah dari sebelum lahirnya Nabi Muhammad gitu ya, tentang nabi tapi mulai dari sebelum lahir latarnya gitu ya. Terus tentang Muhammad Al-Fatih. Ya kita tahu ini sosok yang sudah diprediksi oleh Nabi dalam hadisnya gitu, bahwa nanti akan ada seorang panglima perang yang luar biasa gitu. Dan orang-orang meyakini bahwa panglima itu adalah Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel. Terus ada film tentang Salahuddin Al-Ayyubi, Saladin terkenalnya dari barat itu. Tentang Salahuddin Al-Ayyubi, ada juga tentang apa tadi? Umar Al-Mukhtar, The Lion of Desert. The Lion of Desert tentang perjuangan seorang guru yang mengangkat senjata demi membebaskan tanah airnya dari pendudukan penjajah di Libya gitu ya. Terus yang terakhir Sang Kiai, dan Fathahillah. Fathahillah itu juga Indonesia. Nah itu 3 film Mas. Saya masih ada 3 lah. Yang serial. Singkat saja. Yang pertama Umar bin Khattab. Itu kalau nggak salah 30-an episode ya. Umar bin Khattab ini berarti menarik. Keseluruhannya. Berapa ya? 27 banyak ya kisah hidupnya. Itu di YouTube ada yang bikin MBC. Silakan cari saja. Ada versi yang Arab. Dan ada yang juga sudah ada terjemahnya. Tapi ada beberapa yang belum. Ini walaupun judulnya Umar bin Khattab, tetapi dia mengisahkan bagaimana perjalanan Nabi, menemani Nabi sampai kemudian perang-perang setelah Nabi wafat sampai beliau menjadi khalifah. Ini menarik ini dari sejarah Islam terbit awal-awal sejak Sayyidina Umar belum masuk Islam. Dia juga banyak cerita tentang Nabi sampai kemudian banyak peperangan setelah itu yang dipimpin Khalid Walid. Ada perang Qadisiyah, macam-macam sampai Islam itu ada Khandaq ya, sampai menaklukkan Romawi dan Persia. Ini menarik, tapi ya kalau Ramadan asik gitu untuk terutama untuk santri-santri yang tahu bahasa Arab ini, kita sambil tes-tesan bahasa Arab. Nah ini film Umar ya, Sayyidina Umar. Yang kedua film Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu juga lengkap. Di situ di YouTube ada banyak platform-platform, nggak tahu yang ada terjemahan Indonesia sudah ada nggak, tapi kayaknya kalau yang saya cek itu yang terjemahan bahasa Indonesia kurang HD ya, yang terjemahan bahasa Arab itu HD. Nabi Yusuf, terus ada juga Maryam, terus Ashabul Kahfi, gua itu banyak sekali Ashabul Kahfi. Apa Ashabul Kahfi itu? The Cave of ya di Yordan itu ya? Yang di Yordan. Nah itu menarik. Nabi Yusuf juga menarik ceritanya, terutama serial semua nih. Serial semua ketika bertemu dengan Zulaiha. Dan kalau selama ini kita tahu kan dari cerita Quran atau kitab-kitab tafsir itu kita disajikan dalam bentuk visualnya, Mas. Ya kan. Bagaimana itu Nabi Yusuf ketarik sama bajunya gitu ya. Sama
siapa namanya? Zulaikha. Zulaikha dan lain sebagainya. Itu dari awal, dari kecil, ketika kecil Bani Israel itu terus diperkusi oleh saudara-saudaranya, dicemplungkan ke sumur ya kan, sampai kemudian ditemukan nanti dijual budak, budak ditemukan orang. Itu detail karena kisah Nabi Yusuf di dalam Quran itu kayaknya paling lengkap itu, kayak cerpen lah, kayak cerpen atau novel lah ya. Kayaknya yang lainnya tidak selengkap Nabi Yusuf ya, mungkin ya, saya nggak tahu. Nabi Musa juga banyak, ya, tapi ini juga salah satu ya yang istilahnya komplit banget ini Nabi Yusuf. Nah ini mungkin bisa untuk teman-teman tonton di bulan-bulan Ramadan, terutama untuk ya hiburan lah. Tonton film-filmnya teman-teman, silakan nikmati dan jangan cuma nikmati, tapi ambil pengetahuan sejarahnya, yang baik-baiknya, dan paling penting yaitu dua tadi, ambil pelajarannya dan ambil pengetahuan sejarahnya. Kalau bisa konfirmasi di kitabnya, ada nggak nih, beneran nggak nih gitu. Nabi Yusuf nanti begini tuh ada nggak, dikritisi kalau bisa teman-teman, itu sangat keren sekali. Dan bikin apa isinya, review filmnya gitu ya di tulisan, kirim ke kita gitu. Iya, karena bisanya baru meritisi Mas. Kalau kita sudah punya kan kita tentu bikin film sendiri. Iya. Sebenarnya suka nonton film nggak? Terlalu, tapi baru-baru sekarang ini nonton Netflix gitu yang lagi top apa nih, saya tonton. Nah ini penting baca-baca buku sejarah, film-film sejarah ini kita bisa belajar maupun mengkritisi. Jadi ketika kadang kan ada beberapa film-film yang memang itu mengolok-olok Islam, itu ada. Jadi kita tahu dan kita harus kritis lah. Jadi kita nggak hanya yang disajikan itu kita tonton dan makan mentah-mentah istilahnya. Iya. Gitu. Jadi harus kritis. Tonton, kritisi, konfirmasi ke kitab-kitabnya, karena ini juga basisnya penelitian kan. Penelitian, nggak sembarang bikin-bikin aja. Pasti mereka berbasis penelitian, dan teman-teman nonton dan mungkin bisa mencari bener atau enggaknya itu di kitab-kitab yang bisa teman-teman baca gitu. Karena memang di Indonesia sendiri atau dunia Islam itu yang baru ramai itu saya lihat kayak Iran dan Qatar. Iran itu gencar banget film-filmnya. Terus kalau Qatar itu jadi serialnya banyak banget. Ada nama Harun Ar-Rasyid, ada macam-macam itu. Ada yang banyak itu cerita-cerita zaman kekhalifahan dulu lah, banyak itu di Qatar. Menarik teman-teman, N-Online tidak hanya menghadirkan tulisan-tulisan bagi pembaca, tetapi juga menghadirkan film-film yang bisa Anda tonton, sehingga ya bagi yang teman-teman yang nggak terlalu suka baca, bisa menikmati film ini untuk belajar gitu ya. Salah satu metode pembelajaran bagi teman-teman. Satu, belajar mungkin sejarahnya, ya dua, belajar pengetahuan-pengetahuan yang ada di dalamnya, politik dan sebagainya. Bisa juga belajar bahasanya teman-teman, karena kan dari situ ada yang bahasa Arab atau yang bahasa Inggris, teman-teman bisa lihat terjemahnya. Ada catatan, ini ternyata bahasa Arabnya ini, ini ternyata bahasa Inggrisnya seperti ini. Itu juga bisa di pelajaran penting bagi teman-teman. Itu saja, terima kasih teman-teman, sahabat-sahabat N-Online. Nanti kita hadir lagi dengan rekomendasi film, buku yang lainnya, tema-tema yang lainnya. Kurang lebihnya saya Syakir mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.